Baik, dalam materi bisnis kali ini saya akan menyampaikan materi dari Skill Academy berupa bagaimana caranya jago presentasi dalam 90 menit. Baik, yaitu sub poin pertama adalah mempersiapkan awal presentasi. Pastinya kalau kita mau presentasi kan kita harus memiliki persiapan yang matang. Nah, itu apa aja? Yang pertama adalah kita harus bisa memberikan penjelasan dalam setiap slide yang kita presentasikan. Yang kedua adalah kita harus bisa menggunakan bahasa tubuh untuk menghilangkan misalnya rasa-rasa kaku atau rasa-rasa deg-degan dalam presentasi. Dan berikutnya adalah kita harus bisa storytelling, yaitu ketika hal tersebut bisa dilatih di rumah ataupun di tempat presentasi. Baik, berikut adalah sub poin kedua, yaitu bagaimana cara memaksimalkan PowerPoint dalam presentasi. Itu ada cara-caranya. Yang pertama adalah menambahkan visual yang mendukung agar tidak bosan. Tentunya juga visual harus sesuai dengan materi yang disampaikan, atau visual harus bisa merepresentasikan materi apa yang disampaikan dalam tiap slide. Berikutnya adalah ukuran huruf itu minimal harus 14, tapi ya harus disesuaikan juga dengan kondisi ruangannya atau disesuaikan dengan ukuran dari ruangan tersebut. Dan juga jangan lupa bedakan font judul dengan font deskripsi atau font isi dari presentasi tersebut. Berikutnya adalah gunakan background warna putih dan font warna hitam, karena pencahayaan ruangan itu sangat berpengaruh sekali dalam template atau PPT yang kita presentasikan. Dan juga tentunya cat ruangan juga sangat berpengaruh. Berikutnya, temukan pesan atau kunci utama di dalam setiap slide yang ada. Jadi kalau bisa kita harus merepresentasikan kunci atau inti topik yang dibicarakan di depan audiens dari slide yang kita presentasikan. Berikutnya adalah optimalkan waktu sebaik mungkin. Oh iya, juga ada tips untuk membantu presentasi menjadi lebih mudah, yaitu kita bisa menambahkan catatan pada slideshow atau pada saat kita mepresentasikan materi kita. Itu kita bisa menambahkan catatan di slide notes. Untuk mengaktifkannya, pastikan use presenter view dalam menu slideshow di PPT itu diaktifkan. Jadi PPT itu memiliki fitur yaitu presenter view. Jadi pas kita presentasi kita bisa membaca slide note yang kita tulis tanpa harus ditunjukkan di LCD. Berikutnya adalah gunakan visual dan animasi seperlunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan saja visual atau animasi yang diperlukan dan jangan berlebihan. Yang berikutnya adalah teks teoritis yang banyak atau deskripsi yang banyak itu bisa dilisankan saja, jelaskan secara lisan. Berikutnya adalah gunakan template yang mudah dipahami atau gunakan template yang intinya sederhana saja, seperti itu. Lalu berikutnya adalah penutup presentasi yang biasanya kita isi salam. Itu kalau bisa isinya itu ajakan call to action atau isinya ajakan untuk kontak us atau kontak detail, seperti itu. Jadi kita menunjukkan kontak detail di dalam slide penutupan. Oke, di sub poin ketiga setelah tadi itu persiapkan poin, sekarang adalah mempersiapkan diri sebelum presentasi. Nah, itu harus ada kemampuan yang dipelajari. Yang pertama adalah body language. Jadi kontak mata itu memandang seluruh area ruangan, jangan sampai ada yang terlewat. Kita presentasi itu kalau bisa kontak mata kita itu memandang seluruh area yang ada atau seluruh audiens. Berikutnya adalah tatap mata audiens. Kalau misalnya ragu atau agak-agak malu ya, itu bisa menatap dahunya saja. Terus yang berikutnya adalah penggunaan gerak tangan juga diperlukan. Ya bisa saja untuk menekankan materi yang dipresentasikan atau menghilangkan rasa gugup. Baik, poin berikutnya adalah kita harus bisa menghindari gerakan ulang-ulang dari body language. Contohnya seperti misalnya kita mengusap dahi,
bisa membetulkan kacamata itu kan sebenarnya gak diperlukan. Mungkin kalau misalnya deg-degan ya cobalah bersikap rasional saja. Lalu kalau bisa itu hindari melipat tangan di depan dada seperti ini. Lalu juga hindari berdiri tegak dengan posisi tangan di belakang, atau bisa disebut istilah di tempat gerak itu dihindari saja, karena spontan seperti tidak terlihat percaya diri seperti itu. Berikutnya adalah poin dari penguasaan panggung. Itu juga ada caranya. Yang pertama adalah kita harus berlatih di ruangan kosong, atau baiknya itu ruangan yang akan digunakan untuk presentasi. Itu kita latihan sendiri, latihan presentasi sendiri. Lalu berikutnya adalah hadap kursi kosong, seakan-akan kursi kosong itu adalah audiens Anda. Oke. Lalu poin berikutnya adalah kita harus menghindari beberapa hal berikut dalam penguasaan panggung di presentasi, yaitu bersembunyi di balik laptop. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita presentasi ke kelompok itu kan yang di balik laptop kan cuman menatap fokus ke laptopnya saja, tetapi tidak memperhatikan audiens. Lalu berikutnya adalah berdiri di sudut ruangan. Nah, itu kayak tidak percaya diri saja, kelihatan tidak percaya diri. Oke. Lalu poin berikutnya adalah kita akan memberikan tips suara. Jadi dalam presentasi itu suara sangat penting. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan suara berteriak dan lantang. Misalnya, selamat pagi. Nah, itu. Dan selamat pagi. Sudah terlihat kan bedanya? Jelas sekali kan? Jelas lah. Nah, itu kan harus ada intonasinya sendiri. Lalu berikutnya adalah penggunaan bahasa yang benar. Yaitu pertama adalah menggunakan kata saya atau kami. Yang kedua adalah sapaan audiens, bapak ibu, kalian atau teman-teman. Itu harus diperhatikan seperti itu. Itu berikutnya adalah kecepatan suara. Nah, seperti saya ngomong di kali ini kan itu agak cepat pastinya ya. Jadi saya akan memberikan dua contoh saja. Yang pertama contoh cepat dan contoh lambat. Baik, contoh yang pertama, halo, selamat siang. Dan berikutnya adalah halo, selamat siang. Oke, berikutnya adalah kita akan memperhatikan memperhatikan intonasi dalam presentasi. Baik, sekian materi dari persiapan presentasi dari Skill Academy. Di poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, materi yang kedua adalah tentang cara presentasi. Nah, di dalam cara presentasi tersebut ada beberapa subbab yang dibahas. Yang pertama adalah tentang pembukaan dan penutup suatu presentasi. Nah, di sini ketika kita ingin presentasi pada suatu acara besar, pasti kita bingung bagaimana sih caranya untuk membuka dan mengakhiri suatu presentasi. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan teknik pembukaan dan penutup pada suatu presentasi. Nah, adapun 5 teknik pembukaan dalam suatu presentasi. Yang pertama, sapaan. Sapaan ini bertujuan untuk menghangatkan suasana dengan para audiens. Contohnya, selamat pagi teman-teman, dengan intonasi ataupun dengan senyuman, sehingga itu dapat mempertegas sapaan kita. Kemudian yang kedua adalah dengan teknik roadmap. Nah, ini bertujuan untuk memberitahukan jumlah poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi. Contohnya, teknik roadmap yang pertama dengan menyebutkan berapa jumlah pembahasan yang akan kita jelaskan. Contohnya nih, hari ini kita akan membahas mengenai 5 efektivitas persiapan diri dalam presentasi. Nah, teknik roadmap yang kedua contohnya adalah hari ini kita akan membahas mengenai persiapan diri sebelum memulai presentasi. Kita dapat memulainya dengan body language, kemudian dengan suara, dan dengan intonasi yang baik. Ketiga, dengan cara penggunaan cerita pribadi.
Gunakanlah cerita yang berhubungan atau yang relevan dengan materi yang sedang kita sampaikan. Nah, kita bercerita pun harus singkat, jelas, dan padat. Kemudian ada yang keempat, tekniknya yaitu dengan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan membuat audiens antusias terhadap materi yang sedang kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah dengan ice breaking. Ice breaking ini bertujuan untuk memberikan suasana yang cair pada suatu acara, pelatihan, ataupun suatu presentasi. 5. Teknik penutupan presentasi. Yang pertama, kita bisa memberikan kesimpulan. Yang kedua, kita bisa memberikan cerita. Ceritanya harus relevan dengan isi materi yang sedang kita sampaikan, dan kita menyampaikannya pun dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, kita memberikan kutipan tokoh agar dapat memperjelas isi materi yang sedang kita sampaikan. Yang keempat, kita menggunakan call to action. Maksud call to action di sini adalah teknik cerita yang persuasif yang dapat mengajak audiens untuk mengikuti materi yang sedang kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan tanya jawab dan kuis.